kami menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau saya agak bergetar suaranya. Kurang sehat. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan kepada saya untuk dapat sampaikan apa yang menjadi sabda firman Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai terakhir ya, dalam perikop ini. Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Ya, saya akan baca sampai di sini dulu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Pada awal tadi lagu pujian yang pertama dinaikkan, saya dapat kesan, di mana untuk firman Tuhan pada malam hari ini saya sudah persiapkan dengan catatan-catatan saya. Tapi ada satu pernyataan yang dalam hal ini memberkati saya dan kira juga memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, ada satu pertanyaan buat kita. Semua kita anak-anak Tuhan, amin. Anak-anak Tuhan itu sudah otomatis. Pada saat kita percaya di dalam Kristus, maka Roh Allah, Roh Kudus tinggal bersemayam dalam setiap hati kita, amin. Oleh karena itu, sebagaimana kita tadi memuji menyembah Tuhan, tidaklah juga dapat terjadi tanpa ada Roh Allah yang dalam diri kita semuanya, kecuali hanya sekedar bunyinya saja. Tapi yang sesungguhnya adalah ada Roh Allah, maka dengan sendirinya saat di mana pujian dan penyembahan dinaikkan, maka itu keluar dari sebagaimana ungkapan kasih kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan yang begitu baik, dahsyat dan luar biasa. Amin. Bapak Ibu, waktu saya tadi lagu pertama itu dapat pernyataan begini. Ada satu pertanyaan, pernyataan melalui kisah Nikodemus ini. Seharusnya ada rasa malu buat kita. Kenapa? Nikodemus adalah dalam kisah ini dia belum percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan 100%. Dia baru percaya dalam sebatas dia melihat, menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan Yesus
di sisi lain dia juga memang tahu tentang Yesus itu siapa, sebagaimana dalam ayat yang ke-10 saya katakan bahwa dia adalah seorang pemimpin Yahudi. Tapi sebatas itu. Artinya dia belum sungguh-sungguh menyatakan dirinya secara terbuka bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apa yang membuat kita malu? Roh Allah ada pada kita semuanya, amin. Kita anak-anak Tuhan, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Tetapi kita harus malu dengan tekad yang bulat, kemauan, antusias Nikodemus yang dalam hal ini tadi sudah katakan dia belum sungguh-sungguh 100% percaya kepada Yesus, tapi dia mau datang kepada Yesus. Sementara kita yang katanya anak Tuhan, berapa banyak intensitas kita, relasi kita, kerinduan kita kepada firman-Nya, kepada Yesus. Dan yang kedua, itu tadi saya dapat ya, pas duduk di pojok sana. Sepanjang yang saya baca sih tidak disebutkan jam berapa Nikodemus datang kepada Yesus. Yang jelas tengah malam, artinya sudah larut malam. Ada hal yang berkesan adalah bahwa di sini Yesus dia membuka dirinya tidak terbatas jam berapanya. Bahkan situasi kondisi apapun Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia selalu terbuka buat kita. Beda halnya kalau kita ketemu dengan orang tertentu, apalagi orang-orang yang penting misalnya. Sulit ya. Mungkin saya pernah saksikan beberapa kali dalam pekerjaan dulu waktu saya bekerja, untuk bertemu dengan ya sekelas pejabat gitu ya, atau orang penting, ada protokolernya. Bisa sampai ada yang 2 bulan baru dapat jadwalnya kapan bisa ketemu dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus dia kapan saja siap untuk, kita mau curhat apa? Kita mau menyatakan apa kepada dia? Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan jarak. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu ada satu pelajaran yang penting bagi kita. Bangun relasi dengan Tuhan Yesus yang begitu baik, yang kasih setianya tak terbatas, bahkan dia mau rela mati bagi kita, korbankan nyawanya, ganti nyawa saudara dan saya, sehingga karena kematiannya, pengorbanannya di kayu salib, dia telah menebus dosa-dosa kita. Amin. Oleh karena itu jangan sia-siakan kasih setia Tuhan. Jangan lewatkan segala kesempatan yang Tuhan selalu terbuka waktu, terbuka dalam segala sesuatunya untuk kita bisa menyatakan kasih, menyatakan rindu, menyatakan ucapan syukur atau apapun kepada Dia. Tak terbatas. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernyataan Yesus itu disampaikan kepada seorang yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, yang dalam hal ini dia mengerti banyak tentang agama, hukum Taurat, kehidupan rohani, bahkan tentang Mesias yang dijanjikan. Jadi dia itu bukan orang biasa. Di kalangan orang Yahudi, di kalangan Farisi, dia adalah seorang tokoh, pemimpin agama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nikodemus adalah seorang Farisi dan merupakan kekecualian yang dimana kalau kita dengar khotbah, ya pemahaman kita sering berkenaan dengan bahwa orang Farisi itu selalu mereka adalah orang-orang yang menolak Yesus. Orang-orang yang membantah Yesus, memusuhi Yesus dan sebagainya. Ya, tapi dalam hal ini adalah Nikodemus adalah seorang Farisi yang berbeda. Mungkin kalau disamakan di dalam Perjanjian Baru ada juga kisah tentang Saulus. Saulus juga dia adalah seorang Farisi. Dia menganiaya anak-anak Tuhan. Namun dia bertobat dan kemudian di kisah Alkitab Perjanjian Baru dicatat memang
tindak lanjut dan sebagainya tentang Paulus ini yang kemudian jadi Saulus menjadi Paulus. Dia bertobat menjadi hamba Tuhan yang begitu luar biasa, bahkan perjanjian baru sekitar 60% ditulis oleh Rasul Paulus. Berkenaan dengan status dan pengetahuan tentang hukum Taurat yang dimiliki oleh Nikodemus, Bapak Ibu, Yesus berkata bahwa semuanya itu belumlah cukup dan dibutuhkan sesuatu yang mendalam dan mendasar berkenaan dengan kelahiran kembali. Karena dalam percakapan tadi itu berkenaan ada satu pernyataan yang dikatakan bahwa ya tadi kata aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus datang kepada Yesus dalam gelapnya malam dan Bapak Ibu secara simbolik dapat diterjemahkan bahwa Nikodemus datang menghampiri Yesus dalam kegelapan rohani. Tadi awal sudah saya katakan tentang profil daripada Nikodemus itu. Bahwa dia datang kepada Yesus sesungguhnya karena dia belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Namun dia memiliki satu kerinduan yang dalam. Ingin berjumpa dengan Yesus sekalipun dia harus menanggung risiko. Dalam arti jikalau dia diketahui oleh yang lain, apa jadinya tentang Nikodemus ini? Karena dia Nikodemus adalah seorang pemimpin Farisi yang membenci Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nikodemus mengetahui banyak hal. Tetapi Nikodemus belum sungguh mengalami perjumpaan pribadi yang dapat mengubah hidup pribadinya. Pengetahuan, saya pakai istilah dari pendeta Heru Kusumo, akaliah. Jadi menangkap kebenaran firman Tuhan itu dengan akalnya. Yang kita tahu bahwa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah itu adalah dahsyat, luar biasa dalam segala sesuatunya. Dan keberadaan yang tak terbatas itu tidak mungkin juga akan dipahami oleh manusia yang terbatas ini. Terkecuali daripada Roh Kudus lah yang memberi penjelasan, yang memberi pencerahan, yang membuka pemahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan itu. Sebab tanpa itu kita tidak akan mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Artinya bahwa kita tidak pernah akan bisa menangkap hikmat Allah yang tak terbatas itu kalau hanya sebatas dengan hikmat manusia secara akaliah atau masuk akal atau tidak masuk akalnya atau dengan istilah dengan logika. Kalau kita belajar firman Tuhan, kita menyelami dalam pengenalan firman Tuhan, sebatas kita menggunakan kehebatan logika kita, akal kita, kita tidak akan mampu, kita tidak akan sampai pada pengenalan firman Tuhan yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang Yesus tawarkan bukan sekedar pengetahuan, melainkan iman di dalam Kristus, alami kelahiran baru. Tadi kita sudah baca tentang kelahiran baru dan sebuah transformasi atau perubahan dalam segala aspek kehidupan. Artinya, kalau kita sebatas pengenalan Allah pada batas nih di sini, tidak menyentuh sampai pada kedalaman hati dengan cinta kasih, kerinduan akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu artinya kita belum sampai mencapai satu titik di mana kita mengalami kelahiran baru. Karena kelahiran baru itu terjadi adalah sebuah transformasi. Di mana waktu kita menerima Kristus Yesus dari hidup yang lama, dengan istilah lain sebagai warga negara kerajaan dunia ini, Bapak Ibu selama kita ada di posisi itu, kita tidak akan pernah mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Karena kebenaran yang sesungguhnya sejati di dalam Kristus itu adalah dimulai pada saat kita lahir baru, di mana kita mengundang Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, dan tidak hanya sebatas itu, kita hidup di dalam ketetapan firman-Nya, iman dan perbuatannya. Itu pun kalau kita hanya sebatas belajar dan belajar, cuma isi otaknya saja itu tidak cukup. Karena
Di luar Kristus pun ada banyak orang yang mempelajari, menekuni tentang Alkitab, tapi sekali lagi tidak pernah akan menerima, tidak akan pernah mengalami pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Pengenalan kebenaran akan firman Tuhan dimulai dari saat dimana kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tinggal dalam hati setiap kita dan kita melakukan firman-Nya sampai garis akhir. Karena apa? Karena ada orang yang berhenti di jalan, nggak sampai garis akhir. Oleh karena itu penjelasannya lengkap, harus sampai pada garis akhir untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Ya, kita tetap setia di dalam firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tentang Nikodemus. Suatu kali saya mengikuti sebuah seminar yang diadakan oleh Sinode GBI, sudah sangat lama ya sebelum Sinode, saya ke Bandung. Kemudian mengundang seorang hamba Tuhan, Pastor Errington. Errington itu adalah rekanan dari Departemen Pengajaran GBI dari Amerika, yang sewarna teologinya dengan GBI. Lalu ada hal yang menarik, dia menyampaikan satu penjelasan tentang Nikodemus ini, bahwa tentang Nikodemus ini itu dalam kehidupan sehari-hari ada banyak terjadi di hari-hari ini. Ada orang yang mereka itu entah tokoh agama atau tokoh yang lainnya, entah politik, orang-orang terkenal, orang-orang terpandang. Bapak Ibu tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Siapakah Yesus yang sesungguhnya? Tetapi sama, kurang lebih ya, nggak sama persis, yaitu bahwa mereka itu dibatasi oleh keberadaan ketokohannya, keberadaan tentang dirinya. Kalau misalnya secara terbuka dia mau mengambil keputusan untuk percaya dan di sini tidak mau ambil risiko seperti diusir, dipenjara, disiksa dan sebagainya. Tapi orang-orang yang seperti ini ada di sekitar kita. Ya entah kalau di sini sultan mungkin, raja mungkin, orang kaya, tapi belum Islam, belum Kristen begitu ya. Atau suatu kali begini Bapak Ibu, saya punya teman namanya saya sebut Asep Nurrohman, teman kecil di Hargulis. Lalu mungkin tahu kisah tentang rekan-rekan saya yang dipenjara karena pelayanan ya, karena Kristus. Lalu teman saya dari kecil ini, dia datang kepada saya, saya ajarin tentang Yesus. Oh iya, jadi saya pimpin, saya layani, sampai dia juga mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Namun pada saat dimana, ayo dong ikut gereja, dia bilang begini, sorry Ed, saya tetap percaya Yesus. Sekali Yesus, saya percaya Yesus. Jadi ibadahnya itu Bapak Ibu, solusi tahu ya, itu berapa tahun dia itu. Jadi kot sama saya, Edi saya malam dengar itu solusi, kisahnya seperti apa? Nah seperti itu, udah sharingnya sama saya. Namun waktu diajak untuk bergereja, dia bilang, maaf, saya tidak mau menyampaikan juga, saya bukan orang besar, tapi untuk kalangan di kecamatan saja kan saya, orang pada tahu saya. Saya nggak mau kalau saya ke gereja, nanti kamu dipenjara gara-gara saya. Kurang lebih ya, ada banyak orang-orang sekitar kita. Yang dia juga belajar, apalagi hari ini ada keterbukaan di dalam media sosial. Orang bisa lihat YouTube, orang bisa lihat di Google dan sebagainya, apalagi orang bisa membaca Alkitab di Google. Karena dulu istri saya waktu pertama kali waktu dia ikut Yesus, dia baca Alkitab, dia digebugin. Karena dia kalau baca Alkitab ya harus bawa Alkitab kan baca. Sekarang kan enggak, di mana saja bisa baca Alkitab lewat aplikasi di HP. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita harus malu sama Nikodemus. Dia curi-curi datang kepada Yesus, sedangkan kita adalah anak-anaknya. Amin. Kita hamba-hambanya, kita muridnya. Yesus itu selalu ada bersama dengan kita. Jadi kenapa kita harus membatasi diri berelasi dengan Tuhan? Setiap hari berelasilah dengan Tuhan. Karena Roh Kudus itu yang membantu kita, menolong kita sebagai penolong untuk kita membangun relasi dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, implementasi kelahiran baru bagi kita, apakah artinya bagi kita? Ada 3 poin.
Yang pertama adalah lahir baru adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Menjadi Kristen bukan sekedar soal dibaptis atau menjadi bagian dari sebuah komunitas gereja. Pakai kalung salib misalnya, rumahnya penuh dengan ornamen Kristen, ayat-ayat dan sebagainya. Tapi hanya sebatas itu. Kalau tahun Natal ada namanya apa? Pohon Natal dan sebagainya. Bagus juga sih. Untuk kita tidak menyembunyikan identitas diri kita sebagai orang Kristen. Namun kalau kekristenan kita, pengiringan kita akan Tuhan, hanya pada batas kita menunjukkan identitas kita saja, casingnya saja, apa yang bisa dilihat saja, maka itu belumlah cukup bagi kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena harus lebih daripada itu. Pengiringan akan Tuhan harus menyangkut pada inti yang paling dasarnya adalah ku terhubung denganmu. Amin Bapak Ibu. Melayani bagus. Bagus banget. Seminggu pelayanan terus bagus. Atau apa aktivitas pelayanan kita? Apalagi kelihatan dari luarnya. Waduh, luar biasa melayani. Tapi tanpa relasi dengan Tuhan akan menjadi kosong, bahkan menjadi sia-sia. Bahkan melayani Tuhan itu hanya sekedar formalitas saja. Bagus melayani Tuhan. Tapi hal yang utama dimulai adalah bahwa melalui kelahiran baru adalah berkenaan dengan relasi kita dengan Tuhan, itu paling penting. Relasi dengan Tuhan juga bukan berarti sudah cukup aja relasi dengan Tuhan saja. Setiap hari sediakan waktu memuji dan menyembah Tuhan, baca firman-Nya, renungkan firman. Enggak cukup juga kalau hanya sebatas itu, karena harus komprehensif, harus luas. Bukan hanya sekedar kita membangun relasi di tempat yang sepi, mungkin di kamar sendiri, nggak ada yang ganggu yang lain, uji, sembah itu bagus. Tapi sesungguhnya yang benar adalah kalau itu dilakukan dengan benar, pastinya Roh Kudus itu yang akan berbicara, yang akan menuntun bahwa kamu gak cukup hanya sekedar membangun relasi dengan Tuhan itu, pujian, penyembahan secara pribadi misalnya. Tapi tanpa berelasi dengan sesama. Karena bagaimana menjadi saksi tanpa satu relasi dengan yang lainnya. Enggak cukup. Harus seimbang. Bangun relasi dengan Tuhan, maka juga bangun relasi dengan sesama. Kasihilah sesamamu manusia, dan seterusnya. Kasihilah juga Tuhan Allah. Orang Muslim aja bilang, hablu minan nas, hablu minallah. Relasi dengan sesama dan relasi dengan Tuhan harus seimbang. Maka tentu di situ adalah kelanjutannya adalah kehidupan sebagai umat Tuhan yang berbuah lebat. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kehidupan dalam kekristenan adalah sebuah proses Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Pengiring akan Tuhan, setelah kita hidup baru di dalam Tuhan, Bapak Ibu, pengalaman pribadi dengan Tuhan, tadi saya sampaikan, saya lanjutkan, yaitu adalah kita harus bertumbuh, ada sebuah proses. Konsep Alkitab itu mengenal konsep tentang pertumbuhan, progres. Ya, progresif, nah bukan yang progresif yang pernah heboh ya. Progres itu mengalami pertumbuhan. Yang tadi 1 Petrus 2 pasal 22, yaitu seperti bayi. Kita tidak ujuk-ujuk langsung menjadi dewasa. Enggak ada yang instan di dalam Alkitab mengajarkan kepada kita, selalu Tuhan mengajar kepada kita proses demi proses. Dan bagaimana bagian kita mengikuti proses itu. Karena banyak kali kita itu dalam segala hal, termasuk di dalam perkara-perkara rohani, ada banyak orang yang inginnya langsung instan. Maaf ya, baru baca 1-2 ayat aja, sudah kutip dari YouTube pendeta A, pendeta B, ya teologi ini dan itu, dan banyak teologi doktrin itu banyak, sekalipun atas nama Kristen, Bapak Ibu dicampur aduk
comot sana, comot ini, topikal, lalu sudah merasa hebat, dia sudah berbicara kemana-mana, dan hasilnya ada menyesatkan banyak orang. Hari-hari ini banyak yang seperti itu. Saya nggak merendahkan, ada beberapa orang yang saya merasa lebih hebat, lebih tahu tentang Alkitab. Tapi sebagai hamba Tuhan bagaimanapun juga tentang firman itu harus belajar juga. Belum pernah cukup, harus terus belajar. Tapi ketemu sama orang yang baru kemarin, yang comot sana sini, dia merasa lebih hebat dari hamba Tuhan. Dari pendetanya. Mungkin para pendeta pernah ngalami itu. Maaf, baru kemarin yang masih cetek banget dia sudah mengkhotbahin pendetanya dan dia merasa lebih hebat dari pendetanya. Oleh karena itu yang benar adalah lewati proses percaya kepada Tuhan, lahir baru, dituntun Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menuntun gak kemana-mana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang dia tuntun kita adalah kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Dan itu proses demi proses. Gak mudah juga, iya. Karena seringkali Tuhan izinkan melewati berbagai kesulitan-kesulitan yang ada. Emang belajar firman ada hambatannya? Ada. Ada, tetap ada hambatannya. Mungkin saya nggak panjang lebar, hambatannya apa. Tapi ada banyak hambatan rintangannya. Karena di saat dimana kita ingin maju, mengenal kebenaran firman-Nya, ada oknum yang lain, iblis dan kroni-kroninya, dia nggak suka. Dia ingin selalu menjauhkan dari kebenaran firman Tuhan itu sehingga tanpa tuntunan Roh Kudus maka akan menyimpang jauh dan kita tidak sampai pada kebenaran yang sejati itu. Oleh karena itu berkenaan dengan ibadah kita 10 hari tentang pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus itu satu-satunya penuntun bagi kita untuk kita mengenal, kita menuju kepada kebenaran yang sejati itu. Tanpa dia, tanpa melibatkan dia, omong kosong. Saudara dan saya akan tersesat. Sekalipun kelihatannya benar, iblis pun bisa pakai firman, betul? Ada jalan yang lurus tapi ujungnya adalah maut. Sekali lagi, minta tuntunan Roh Kudus dalam segala kebenarannya. Karena apa yang Roh Kudus bawa, tidak lain dan tidak bukan, kita hidup dalam jalannya firman kebenaran itu di dalam Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tanpa dituntun Roh Kudus kita akan tersesat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, implementasi kelahiran baru bagi kita yang kedua, yang tadi terlahir baru adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, kelahiran baru berarti hidup yang diperbaharui setiap hari. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Kita belum sempurna, setuju? Ada yang sudah sempurna? Belum, nggak usah pikir lagi. Kita belum sempurna, tapi semua kita sedang menuju kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu adalah Bapa di dalam Kristus Yesus, amin. Dan kita tidak pernah akan mendapatkan dalam kesempurnaan menuju kesempurnaan itu tanpa kita mengikuti Sang sempurna itu, Dia adalah Bapa di dalam nama Yesus. Tuhan Allah dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oleh karena itu jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hiduplah yang dalam hal ini kita harus mau juga diperbaharui dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup sebagai anak Allah adalah sebuah proses perjalanan. Sekali lagi adalah sebuah proses. Kita harus ada kesempatan untuk berkata tidak pada dosa. Artinya kita harus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang taat tentunya pada Roh Kudus. Artinya iya di atas iya, tidak di atas tidak. Artinya kita adalah orang yang konsisten, yang tidak berkompromi dengan dosa. Sekalipun tantangannya enggak mudah. Namun kita akan mampu melewatinya jika kita melibatkan Allah Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Dan tentu saja berkata ya kepada Tuhan ya untuk sesuatu yang memang harus kita katakan iya atau amin.
Bapak Ibu, dalam segala pikiran, perkataan, perbuatan kita diajak untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekalipun tadi sudah katakan nggak mudah jalannya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, Tuhan beserta. Enggak selalu mulus berjalan bersama Tuhan. Namun di sini menunjukkan bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Hanya bersama dengan Roh Kudus kita bisa melewati segala sesuatunya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 37 dikatakan, apabila ia tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apa artinya? Karena kita tidak berjalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Karena ada Tuhan menyertai kita. Ibrani 13 ayat 5 bagian B, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Terlalu keras. Oh maaf, semangat sekali Bapak Ibu. Saya lupa saya lagi sakit. Semoga tulis ini saya sembuh. Amin, karena badannya sudah anget, jadi semangat. Lupa sakitnya. Saya percaya kuasa Tuhan, Roh Kudus yang mengurapi. Amin Bapak Ibu. Mohon maaf, maklum kalau saya kencang sekali. Semangat banget. Pakainya salah begini. Oh begini. Maafan Pak John. Ya, jarang pegang mic. Ya. Oke, dilanjut boleh? Boleh ya. Ya, saya jadi ngecucu saya kalau ngobrol, boleh, boleh. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya lanjutkan. Roh Allah, Roh Kudus itu menjadi penolong kita. Jangan kasih peluang kuasa jahat untuk membawa hidup kita dalam kesesatan. Ya, sesuatu yang luar biasa. Penundukan diri kita kepada Tuhan. Kita harus belajar. Sekalipun ya susahnya karena kita harus berhadapan dengan keinginan daging ya. Itu tidak mudah. Namun kalau kita percaya, kita bertekun dan firman-Nya itu ya terus kita gumuli dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus adalah penolong. Amin. Itu firman Tuhan katakan. Dan dia juga pribadi yang hidup. Dia tinggal bersemayam dalam hati setiap kita. Artinya kau pribadi yang hidup, dia berbicara. Dia menuntun. Menegur kita. Atau apapun, firman-Nya selalu berbicara. Roh Kudus itulah pribadi. Hanya masalahnya kita membuka diri enggak? Menempatkan dia untuk secara terbuka. Bebas-bebas dan luasnya berbicara. Menuntun kita. Atau, yang ini saya suka, maafkan ya Roh Kudus, saya mau lakukan apa yang kata saya benar. Atau sebaliknya, saya menundukkan diri, Roh Kudus berbicara. Dan ternyata proses itu berbicara juga tentang sebuah relasi, pengalaman, relasi dengan dia itu harus dibangun, kan tadi kan nggak instan. Sehingga kita bisa dapat dengan kuasanya, dengan kasihnya, membedakan bahwa, oh ini Roh Kudus nih. Roh Kudus melarang. Ya. Oh ini, jangan lakukan. Seperti itu. Saya punya pengalaman dalam beberapa hari mungkin, atau minggu ini. Mungkin 2-3 minggu yang lalu kami ke Bali, bukan jalan-jalan, ada ya prospek bisnis begitu ya. Lalu singkat cerita punya produk diterima di sana dan pasarnya besar sekali. Saya nggak usah sebutkan, kalau bicara tentang penghasilan udah kebayang lah. Tapi sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan, ya ada banyak ayat-ayat yang berbicara apalah artinya ya memiliki dunia namun jiwamu binasa dan sebagainya, itu tentang harta dan sebagainya. Sekalipun di depan mata Bapak Ibu, ini kesaksian baru beberapa hari yang lalu, berarti ya minggu itu. Bagaimanapun juga saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, pebisnis juga,
tetap di sini membangun kepekaan dengan berkenan enggak sama Tuhan. Kalau mata saya hanya melihat bahwa ini saya akan menjadi perusahaannya seperti ini, penghasilan seperti ini. Bagi saya kelihatannya mudah karena saya ketemu dengan satu, ini aja lah, yang dapat memasarkan produk saya itu untuk Bali dan Nusa Tenggara, itu pemain besar di ACC. Di dalam itu orang-orang bule ya. Jadi orang-orang bule itu anak-anak yang bisa bahasa Inggris, saya cuma dengar saja, itu merespon produk ini. Sekali lagi, saya harus berdoa. Apakah ini Tuhan kenan atau tidak? Dan saya harus belajar, kita harus belajar, jangan terlebih dahulu memutuskan sesuatu itu sebelum Roh Kudus memutuskannya. Mudah? Enggak mudah. Sekali lagi, enggak mudah. Tapi disitulah kita membangun relasi dengan Tuhan. Untung bagi kita, belum tentu untung. Ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan-jangan atau bahkan bisa buntung. Emang ada harga yang harus dibayar. Pada saat kita memutuskan sesuatu, apakah ini sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Karena mata kita itu, pemahaman kita yang terbatas itu, pastinya juga terbatas dalam memutuskan sesuatu tanpa kita melibatkan Tuhan yang tak terbatas itu. Memang, siapa sih orang gak silau dengan berkat secara materi, bisa kebaca malah sekian. Tapi sekali lagi, semua kembali kepada keputusan apakah berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dan untuk mendapatkan jawaban yang pasti itu dibutuhkan adalah kerendahan hati. Rela menanggalkan kedagingan kita, logika kita, akal liar kita, atau hitungan dagang kita, atau pengalaman dagang dan sebagainya. Harus benar-benar keputusan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena sesungguhnya kita adalah milik Tuhan. Dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Apa yang ada pada kita adalah milik Kristus. Oleh karena itu kita harus belajar, sekalipun gak mudah, untuk menundukkan diri kita kepada Tuhan sebagai empunya kehidupan kita. Kan kurang ajar ya kalau kita dimiliki oleh seseorang, namun kita suka-suka sendiri, kan begitu kan? Atau hamba gitu pada tuannya. Maka tentu kurang ajar tuh hamba memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuannya. Demikian juga sebagaimana kita adalah milik Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan. Maka seluruh perjalanan kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan. Amin. Roma 8 ayat 14 berkata, anak-anak Allah dipimpin oleh roh Allah. Libatkan Dia dalam banyak hal, maka kita tidak akan tersesat. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang terakhir adalah tanpa kelahiran baru, kita akan buta pada karya Allah. Ya, yang ketiga ini sesungguhnya kalau kita telisik dari awal tadi, itu sudah dijelaskan per poinnya. Intinya adalah bahwa tanpa kelahiran baru kita buta pada karya Allah, bahwa kita tidak akan pernah mengenal kebenaran firman-Nya, apa yang diperkatakannya selama kita ada dalam konsep pemikiran dunia ini. Akaliah, logika yang jalan, pengalaman, kecakapan, kepintaran kita atau apalagi. Kita tidak akan pernah menjangkau kebenaran firman Tuhan itu. Oleh karena itu kalau kita mau mengenal kebenaran firman-Nya, sebagaimana kita yang sudah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, anugerah keselamatan itu sudah dianugerahkan kepada kita, Dia rohnya tinggal pada kita dan kita milik Dia dan sebagainya, maka haruslah Bapak Ibu kita tinggal di dalamnya. Maka tentu saja segala perkataan firman-Nya sekalipun kelihatannya sukar dan sulit, namun kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan Dia memampukan kita untuk kita berjalan. Sekalipun, bukan lagi itu ya, saat buta melihat jalanmu dan seterusnya. Karena seringkali, ya banyak kali sih,
Kalau orang dunia, lihat konsep kebenaran firman, hidup baru di dalam Kristus itu, dianggapnya melakukan kebenaran firman itu adalah apa? Sebuah kebodohan. Tapi lain halnya. Sebagai pribadi yang excellent. Sekalipun orang dunia berkata, itu adalah kebodohan. Kenapa percaya Yesus? Dia kan, Yesus itu kan manusia saja, seorang hamba saja. Kenapa percaya kepada Yesus? Bla 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 dan sebagainya. Karena otaknya, pikirannya, keberadaannya di sini. Tapi kalau kita sudah di sini, sudah lahir baru. Melalui kelahiran baru Bapak Ibu, kita akan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Melalui kelahiran baru, kita ada dalam satu posisi di mana kita akan berdaulat atas hidupku, ku berserah. Kita berdaulat dengan Tuhan. Karena kita nggak sendiri, ada Tuhan, ada Roh Allah yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita sehingga kita dapat melewati segala sesuatu yang kita di dunia ini, yang hari-hari ini tidak menjadi semakin lebih baik. Dunia ini sedang menuju kebinasaan. Nah, percayalah kalau kita hidup di dalam Kristus Yesus, dalam tuntunan Roh Kudus-Nya, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan tersesat. Kita tidak akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi kita akan berjalan dan berjalan, berproses diri bersama dengan Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan, next level, dari satu level ke dalam level yang lebih tinggi, menyaksikan kebaikan, kemurahan, kedahsyatan Tuhan, dan tidak ada sesuatu perkara apapun, Bapak Ibu, yang bersama dengan Tuhan, kita tidak akan jauh, kita tidak akan tersesat, kita tidak akan menyimpang kemana-mana, jalan bersama dengan Tuhan, berjalan dengan tuntunan Roh Kudus-Nya. Amin. Roh Kudus itu dahsyat dan luar biasa. Libatkan dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan saja pada saat WL, berdoa, Roh Kudus tuntun, pemain musik tuntun, mau khotbah tuntun. Tapi dalam segala aspek kehidupan, berbisnis juga libatkan Tuhan. Apapun, Roh Kudus itu tak terbatas karya, perbuatannya dan sebagainya. Dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan, libatkan dia. Sekalipun ada juga ya kesaksian, itu hak pribadi sih. Ada yang kesaksian begini, Roh Kudus, hari ini saya masak apa? Pernah dengar? Roh Kudus, hari ini saya mau kerja pakai baju warna apa? Itu hak pribadi. Ya nggak salah juga sebenarnya. Tapi apakah semua hal seperti itu, intinya adalah libatkan dia. Amin Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan, libatkan dia. Dia selalu tangannya terulur untuk menolong kita. Amin. Mari bangkit berdiri, saya undang untuk pemain musik menyanyikan satu pujian yang tadi sebelum firman, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan kita akan menyanyikan pujian ini. Oh Ramasakara Pahya, Ramasakara Tanamasyik. Oh Ramasakara Tanamasyik. Irana Wasyakara Tanamasyik. Hinara la 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 la. Shira la 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 la. Shigara la 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 la. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan mengalir.